Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersatu kembali pada pagi hari ini untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, membawa segala kerinduan kita untuk datang pada Tuhan dan membawa segala pujian penyembahan kita bagi Dia Yesus Kristus Allah kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Engkau sungguh mulia, kasih-Mu nyata dalam hidup kami, dan kami bersyukur untuk segala yang Kau berikan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, sungguh hati kami rindu untuk kami datang kepadamu. Engkau persatukan kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Tetap Roh-Mu menyertai kami, menyatukan kami di dalam kami memuji dan menyembah-Mu. Untuk kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami, ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau melayakkan kami Roh Kudus, urapi kami dengan urapan. Terpujilah Engkau Allah kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah sekalian bernafas memuji-Mu Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan
Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Engkaulah Raja kami Yesus, dan kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji bersama katakan amin. Haleluya. Dia ajaib luar biasa, amin. Tiada hari kita tanpa bersyukur, karena Dia yang selalu memberkati kita, Yesus Kristus. Haleluya. Dengan hati kami bersyukur padamu Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu.
baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Dialah kita yang baik dan luar biasa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah semua yang disampaikan berasal daripadamu, memberkati setiap kami, seluruh jemaat Elgibor tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami siap dibentuk oleh kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Luar biasa pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali melalui ibadah online ini. Saya berharap saudara tetap sehat, tetap kuat dalam imannya kepada Tuhan Yesus tentunya, dan tetap semangat. Salam sehat untuk saudara semua. Oke, pada pagi hari ini saya mau ngajak saudara untuk belajar sesuatu bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu agar dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saya ulangi, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah sering baca firman, kita mungkin baca firman tiap hari, tetapi itu semua percuma kalau firman itu tidak bisa bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kita. Saudara pernah nggak buat kue yang bantat? Untuk setiap ibu-ibu yang cinta kue, saya percaya bahwa awal-awal saudara belajar kue juga pernah mengalami yang namanya kue bantat. Demikian juga saya, saudara, waktu saya berusia sangat muda, saya sudah suka mempraktekkan buat kue. Karena saya melihat telur banyak di rumah, saya buat kue dan nggak pakai resep. Jadi saya seadanya saya buat kue, seadanya bahan yang ada saya buat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena saya tidak mengikuti tata cara yang benar, sehingga kuenya jadi bantat. Kalau kue bantat itu nggak enak dilihat orang, juga nggak enak dimakan. Demikian juga kita semua, saudara. Kalau kita tidak bisa menerima firman Tuhan dengan baik, maka kita sama dengan kue yang bantat itu, saudara. Dilihat orang juga kurang bagus, kita juga tidak bisa menikmati hidup itu dengan baik. Yang setuju bersama dengan saya katakan amin. Jadi saudara, kita harus hidup dan mengalami firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita bukanlah orang Kristen yang batat. Saya mau mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 3 sampai 9. Saya akan membacanya untuk saudara semua, dan sementara saudara juga mungkin buka Alkitab saudara ya. 2, 3. Dengarlah. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan
Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, dari apa yang sudah kita baca ini, saudara, tentu kita sudah sering dengar bahwa ada beberapa jenis tanah di dalam hati manusia, saudara. Yang pertama, saudara sudah tahu ya, di dalam ayat keempat dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu gampang tertiup oleh debu dan angin. Di pinggir jalan berarti dia kurang memperdulikan benih itu, saudara. Kenapa kok bisa ditaruh di pinggir jalan, saudara? Karena dia nggak peduli akan firman itu, saudara. Sehingga apa? Dalam terjemahannya artinya itu ada di dalam ayat 15 sampai ke 20. Di dalam ayat 15, saudara, dikatakan orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi secepat itu iblis datang untuk mengambil firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak menanggapi firman itu sama sekali. Gak peduli karena hidupnya masih oke. Karena mereka masih kuat, masih cukup kaya. Hidupnya masih happy. Gak butuh Tuhan, gak butuh firman. Nah, orang-orang yang macamnya seperti itu, saudara, maka gampang sekali mereka diperdaya oleh iblis. Saudara, saya punya seorang teman, seorang sahabat. Dia pernah bercerita dengan saya bahwa dulu setelah selesai kuliah, dia tidak mau bekerja di kantor, tetapi dia ingin mengembangkan karya musiknya di luar negeri. Jadi singkat cerita, karena dia suka main musik, sehingga ada orang yang tertarik dengan musiknya dan mengatakan bahwa aku akan membiayai kamu ke Eropa, tapi kamu harus ajar aku dalam waktu 1-2 minggu sampai aku bisa. Oke. Ternyata sampai di sana bukan hanya 2 minggu, saudara, dia bisa sampai bertahun-tahun. Singkat ceritanya, dia mengatakan kepada saya bahwa meskipun saya agamanya Hindu, tetapi karena di sana nggak ada pura, jadi saya suka ke gereja dan saya mengalami berkat itu, saya mengalami mujizat. Tetapi setelah pulang ke Indonesia, maka dia tidak peduli sama sekali dengan firman Tuhan. Itulah firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan. Jadi orangnya nggak peduli. Hal yang kedua, ada di dalam ayat 5 dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Artinya apa, saudara? Di dalam ayat 16 dan 17 dikatakan, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan akan firman, karena firman itu mereka segera murtad.
Saudara, ini pun juga tipe tanah yang tidak baik. Karena apa? Penuh dengan batu-batu, saudara. Dan karena fondasinya itu bukan firman Tuhan atau Tuhan Yesus. Fondasinya itu bukan Yesus. Dasarnya bukan Kristus. Sehingga tumbuh sebentar, mungkin mereka mendengar firman, tumbuh, oh ya bagus ya firmannya ya, cocok ya untuk keadaanku hari ini. Tetapi tidak lama mereka bertumbuh dan akhirnya apa? Kering, layu dan kering. Karena apa? Karena dasarnya, fondasinya bukan Kristus. Mereka belum pernah buka hati untuk terima Kristus, sehingga mereka hanya sebentar menerima firman itu. Saudara, saya punya seorang teman dari SMP, saudara. SMP sampai SMA. Dan pada waktu kecilnya, pada waktu remajanya, saya tahunya dia agama Kristen dan dia sudah ke gereja. Saya waktu itu belum ke gereja. Dan alangkah kagetnya, saudara, ketika saya reuni, saya bertemu dengan dia. Dia sudah pindah agama lain. Dan bukan hanya itu, saudara, bukan hanya pindah agama lain, tetapi setiap kali ada teman yang postingkan tentang Tuhan Yesus, dia mulai marah, saudara. Dia mulai gak senang dan tersinggung. Karena apa? Karena dulu ke gerejanya itu fondasinya bukan Kristus. Ini adalah tanah yang tidak baik, saudara. Kemudian tanah yang ketiga, saudara tahu di dalam ayat ke-7, Markus 4 ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Tanah yang ketiga pun juga begitu, saudara. Firman Tuhannya bertumbuh, tetapi karena semak duri itu jauh lebih besar daripada firman itu, saudara, sehingga menghimpit firman itu dan akhirnya mati dan tidak berbuah. Artinya, saudara, ada di dalam ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi apa, saudara, yang menghalangi firman itu bertumbuh? Kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan. Jadi karena kepingin kaya, jadi dia pikirannya terus tentang uang, gimana ya caranya supaya bisa kaya dengan mendadak, supaya bisa kaya, bisa hidup 100 tahun memakai uang itu. Kekhawatiran yang seperti itulah, saudara, yang akhirnya membuat firmannya tidak bisa bertumbuh, imannya macet, saudara, tidak bertumbuh. Kemudian di sini juga dikatakan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Jadi saya masih kepingin keluar negeri, saya kepingin ke jalan-jalan kemana-mana, saya ingin menikmati hidup. Jadi gak kepingin, hatinya gak tertuju kepada firman Tuhan. Saudara, memang semua orang lagi menderita saat ini, saudara. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menghimpit firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kita, di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari jalan kehidupannya? Nggak bisa, saudara. Khawatir itu, saudara, tidak bisa menambah sehasta atau mengurangi sehasta dari jalan hidupnya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Belajar untuk berserah dan pasrah sama yang di atas, saudara. Walaupun kita tetap berusaha, tapi kita harus berpasrah, saudara.
Tadi pagi saudara, teman saya tiba-tiba WA di grup karena sudah bingung saudara, melihat situasi yang ada di sekitar. Akan terjadi demo di mana, di Surabaya, di Jakarta, di Malang. Jadi teman saya ini sampai saking bingungnya, sampai kirim di grup. Dia tanpa sadar, dia ngomong, kalau ada lihat, coba pantau di televisi. Televisi harus ada di hadapan saudara supaya saudara bisa memantau keadaan di Jakarta, di Surabaya. Kalau terjadi sesuatu langsung laporkan di grup ini ya. Jadi tanpa sadar saudara, karena kekhawatiran akan dunia ini. Padahal dia juga adalah seorang pembicara di agama yang lain saudara. Tetapi karena dia begitu khawatir sehingga dia salah kirim di grup. Saudara, kita senantiasa harus melepaskan khawatir kita kepada Tuhan. Karena hal yang demikian itu kita sudah di luar kemampuan kita. Santai aja saudara. Seharusnya kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ada sebuah lagu, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Artinya apa saudara? All my life you have been faithful. Semua di dalam kehidupanku, dalam semua kehidupanku, Engkau sudah begitu setia. Engkau sudah have been so good. Engkau sudah begitu baik dalam kehidupanku. Every breath that I am able, semua nafas yang aku bisa lakukan, aku akan menyanyi akan kebaikan Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan ini aku akan selalu bersyukur. Seharusnya itu yang ada di dalam mulut setiap anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Hal yang keempat saudara, tentu saja ini yang diharapkan terjadi kepada setiap jemaat El Gibor, bahwa kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk firman Tuhan. Subur pun juga ada ukurannya. Nah, saudara harus perhatikan ya. Jadi bukan hanya menjadi tanah yang subur, tapi subur dengan hasil yang maksimal. Ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ya tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi saudara, firman Tuhan yang tumbuh pun juga ada ukurannya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Sama-sama tanahnya baik saudara. Sama-sama tanahnya subur. Lalu mengapa ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat? Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-20 saudara. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kata kuncinya adalah ini saudara, mendengar dan menyambut firman. Jadi kata kuncinya apa saudara? Mendengar dan menyambut firman Tuhan itu. Jadi kalau kita ingin firman itu bertumbuh 100 kali lipat, kita harus mendengar firman Tuhan. Harus ada waktu untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan juga dalam Markus 4 ayat 9 dikatakan, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi jangan bosan-bosan
dengan firman Tuhan. Karena apa? Iman kita itu timbulnya bukan karena makan nasi goreng, atau makan capcay goreng, atau makan seafood, atau makan yang bergizi. Iman kita bisa tumbuh satu-satunya adalah dengan cara memakan firman, yaitu firman yang menjadi daging dalam kehidupan kita. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi harus rajin baca firman Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, malas atau kepingin dengar firman Tuhan, kita selalu harus dengar firman Tuhan. Kalau kita mulai bosan, saudara, ayo ingat. Saudara, saya ada satu resep, saudara. Kalau kita mulai bosan, ya mulai mungkin jenuh, kok rasanya nggak haus akan firman Tuhan, ayo saudara, ingat akan pengorbanan Kristus. Jadi kita harus dipersatukan kembali dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi harus perjamuan kudus. Itu sebabnya pentingnya perjamuan kudus. Jadi saya mengajak saudara-saudara yang mungkin selama ini mengabaikan perjamuan kudus, atau menganggap perjamuan kudus itu nggak penting, nanti aja pada waktu kita offline baru kita perjamuan kudus. Saudara, itu too late, saudara. Artinya sudah terlambat. Mungkin saudara sudah kemana-mana pikirannya, udah nggak bergairah lagi. Jadi sebelum gairah kita turun, ayo kita ingat akan pengorbanan Kristus, bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Kristus, maka kita akan menjadi kuat kembali. Seperti bangsa Israel, mengapa mereka kuat, saudara? Cuman pakai kasut yang lama, dan mereka makan mana yang turun dari surga. Mana dari surga itu melambangkan tubuh Kristus, saudara. Mengapa mereka kuat, saudara? Karena mereka bersekutu dengan Kristus. Mana itu lambang daripada Kristus, persekutuan dengan tubuh Kristus, saudara. Mereka bersekutu dengan Kristus, itu sebabnya mereka kuat sampai berjalan sampai ke Kanaan, saudara. Jadi why not 100 times, dan mengapa? Ya, the question ya, pertanyaannya adalah why not 100 times? Kenapa nggak bertumbuh 100 kali lipat? Karena apa? Karena kita tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, malas dengan firman Tuhan. Yang kedua, why not 100 times? Kenapa nggak 100 kali lipat? Itu tergantung dari cara kita menyambut firman itu. Tadi di ayat 8 dikatakan, ayat 20 dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Jadi seberapa saudara menyambut firman itu, seberapa besar kualitas iman itu dalam kehidupan saudara. Kalau saudara menyambutnya biasa-biasa saja, rutinitas, saudara, maka hasilnya akan rutinitas, saudara, 30%. Kalau saudara menyambutnya lebih lagi, maka 60%, 2 kali lipat dari 30, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mengaminkan firman Tuhan dan menyambut dengan sungguh-sungguh, maka saudara mendapatkan 100 kali lipat. Ini yang sangat ditakuti oleh iblis. Saudara, kalau saudara menerima firman Tuhan, saudara harus menerima dengan excited. Yes, amin. Saya, saudara, walaupun saya sambil masak, saya dengar firman Tuhan, saudara, saya mengatakan yes, amin. Bahkan saudara, saya catat. Bila perlu ada poin-poin yang penting, saya catat, saudara. Catat itu, saudara, membuat kita ingat kembali. Jadi yang mau mengalami pertumbuhan imannya dengan cepat, dengan baik, saudara, maka kita harus menyambut firman itu dengan baik. Iblis itu paling takut dengan orang yang berbuah 100 kali lipat, saudara. Karena iman yang seperti itu, saudara, nggak ada yang nggak mungkin di tangan orang itu, saudara.
orang yang mempunyai iman yang hidup, orang yang punya tanah yang subur, yang menyambut dan mendengar firman Tuhan dengan baik, maka tidak ada yang gak mungkin. Semua itu berisi mujizat. Tetapi kita harus sadar, saudara. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu non-stop, saudara, non-stop working. Jadi kita pun juga harus non-stop untuk mempertahankan iman kita, saudara. Iblis itu non-stop untuk mencari mangsa. Oleh karena itu kita harus gunakan waktu kita dengan bijaksana. Di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi saudara semua mau sembuh, maka kita harus arahkan telinga kepada ucapan firman Tuhan. Jangan semua itu menjauh dari matamu. Simpan firman itu di lubuk hati kita, saudara. Di dalam lubuk hati itu artinya apa? Di dalam hati kita, saudara. Artinya apa? Kita menyangkut sampai ke hatinya kita. Karena itulah yang menjadi kehidupan, saudara. Kalau kita menyambut firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu menjadi kehidupan, saudara. Itu menjadi kehidupan kekalnya kita. Bukan hanya kehidupan, saudara, kita juga mendapatkan kesembuhan kepada sebagian tubuhmu, saudara. Tidak. Firman Tuhan berkata bahwa itulah yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh. Jadi di dalam firman ini ada satu rahasia yang besar. Banyak sekali saya mendengar kesaksian, saudara, orang yang menderita sakit, saudara, karena mereka contohnya sakit kanker ya. Biasanya orang sakit kanker kalau udah kemo 1-2 kali, mereka merasakan sakitnya kemo, mereka udah bosen untuk kemo, dan akhirnya harus pasrah sama Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka setiap hari dengar firman, mereka ucapkan firman, mereka praktekkan firman Tuhan, dan akhirnya apa, saudara? Akhirnya menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhnya, saudara. Jadi jangan main-main, saudara. Kalau kita sudah punya iman yang kuat, saudara, yang bertumbuh, maka di dalam tangan saudara, saudara, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin. Jadi saudara bisa melakukan mujizat. Jadi itulah yang menjadi kehidupan. Jadi rohnya hidup, tubuhnya sembuh. Dan sebagai ayat yang terakhir, saudara, Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi saudara, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan mungkin kembali dengan sia-sia. Apa yang sudah dilepaskan oleh Tuhan, saudara, gak mungkin kembali dengan sia-sia. Jadi kita seberapa kita menangkap firman Tuhan itu, seberapa kita mengalami mujizat Tuhan, pasti akan terjadi. Mungkin tinggal tunggu waktu, maka akan terjadi. Itulah firman Tuhan yang kita boleh terima pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk wake up. Mari kita bangkit, saudara, bangkit bersama-sama. Jangan kita dinenak bobokkan, saudara, dengan segala situasi yang ada di sekitar kita. Ayo kita rajin mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan menyambut firman itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Masukkan firman itu ke dalam lubuk hati saudara. Renungkan
membantu siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, kami boleh mengetahui rahasia agar terbuka mujizat dari surga untuk setiap kami. Ajar kami Tuhan, berikan kami hati yang suka mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau menyambut firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga firman itu, sehingga iman itu bertumbuh dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami boleh melakukan banyak mujizat dan kami boleh memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Kami percaya bahwa yang kekurangan, Tuhan bukakan pintu berkat-Mu, Tuhan bukakan jalan. Tuhan lindungi kami dari COVID-19 maupun resesi ekonomi. Tuhan pulihkan kami Tuhan, berikan kami sukacita-Mu. Angkat semua khawatir kami Tuhan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amen. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan naikkan satu pujian. Menyertai kami dan melindungi kami. Amin. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan Dia menimpa. Iman sekali lagi. Sehingga kesakitan Dia menimpa aku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga kesakitan tidak akan menimpa saudara dan saya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita akan mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan, karena saudara mengasihi Allah, Yesus Kristus Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus juga mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Katakan dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib. Jadilah iman saudara
seperti yang saudara katakan. Amin saudara. Kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan, saya percaya kita hari-hari ini mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa saudara. Sampai hari ini saya dan keluarga semua sehat-sehat. Puji Tuhan, saya juga berharap semua terjadi di dalam keluarga Jemaat El Gibor dimanapun saudara berada. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Akan menjadi pelajaran yang penting sehingga kita dicerahkan. Amin saudara. Kita juga mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji hormat, segala kemuliaan hanya bagimu, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami bersyukur pagi hari Tuhan, Engkau sudah melawat setiap kami, Engkau sudah menjamah hati kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Engkau sudah mencurahkan belas kasihan-Mu pada setiap kami, umat-Mu yang merindukan Engkau Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan dan perlindungan-Mu sepanjang kehidupan kami. Biarlah pagi hari kami menyerahkan umat-Mu, umat yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu sendiri. Bersyukur kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat pagi. Haleluya.